Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Mang Oot di kajian Iqra. Ini judulnya tentang hikmah. Luar biasa. Kadangkala kita suka berpikir atau mungkin kita suka mendengar dari orang lain ketika kita ditimpa musibah. Orang lagi sakit, malah dinasehati, sabar ya Pak, semua pasti ada hikmahnya. Yang jadi pertanyaan Mang Oot, hikmah itu sebetulnya apa sih? Apakah hikmah ini bisa menjadi obat buat kita yang sakit atau orang yang tertimpa musibah? Bingung juga nih buat Mang Oot mah. Orang yang lagi ada yang keluarganya meninggal, istrinya menangis, bilangin lagi, dibisikin, sabar ya Bu, ini pasti ada hikmahnya. Hikmah itu apa sih? Ini dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya kita sering dengar setiap ada orang yang tertimpa musibah ataupun bencana, pasti aja dibilang, sabar ya, pasti ada hikmahnya. Hikmah terus. Kadang-kala Mang Oot kalau lagi punya masalah, orang bilang, sabar ya Mang Oot, nanti ada hikmahnya. Malah bikin bete Mang Oot tuh yang kayak gitu. Tapi, ini sepertinya kita pengen tahu nih. Sebetulnya apa sih hikmah? Di balik hikmah, definisi daripada hikmah ataupun yang lainnya. Yuk, kita dengar kupasannya nanti. Kang Jenny, musik dulu salawatan, oke? Yuk ibu-ibu. Rasulillah, salatu wa salamu ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, salamu ala toha Rasulillah, salatu wa salamu ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yu'til hikmata may yasha. Wassalatu wassalamu ala man jaa fina wa 'allamana ma syaa Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hikmah. Hikmah, satu kata yang sering kita dengar. Tadi disampaikan oleh Kang Oot ya. Mang Oot. Jangan Akang. Akang, mudaan. Mang Oot kan sudah kumisnya udah putih. Kumisnya udah putih. Udah pindah ke aliran putih. Iya. Dari aliran hitam. Tadi gimana Mang Oot tadi? Tuh tanya apa tuh? Mang Oot kadang-kala bingung. Kalau Mang Oot lagi ketemu tertimpa musibah, kalau kata Mang Oot musibah gitu ya. Kadang-kala orang suka bilang, tenang Mang Oot, sing sabar, harus sabar. Semua pasti ada hikmahnya. Kenapa ini? Kata-kata hikmah selalu diterapkan ketika orang lagi punya masalah. Ya. Tuh Pak Kiai gimana tuh? Kalau ada musibah, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Padahal yang diperlukan ambil ganti ruginya. Betul. Gitu katanya. Iya. Jadi begini Mang Oot. Ini kita alhamdulillah ada kawan-kawan jamaah kita juga dari PKDL DPB NU. Alhamdulillah, kabar semua sehat? Alhamdulillah. Kita bicara hikmah itu memang satu hal yang sangat dalam sekali maknanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Barang siapa yang sudah mendapatkan, diberikan hikmah oleh Allah,
maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Nah, pertanyaannya apa itu hikmah? Iya. Saya buka-buka kitab tafsir, banyak pengertian hikmah. Ada mufasir yang mengatakan, ahli tafsir bilang hikmah itu artinya pemahaman tentang Al-Quran, ya, pemahaman tentang agama. Ada yang mengatakan tentang rahasia dari satu ibadah, perbuatan, dan sebagainya. Intinya hikmah itu adalah ilmu atau pengetahuan, ya. Kalau ilmu kadang-kadang pengertiannya terbatas, tukang Otto, iya, kayak matematika begitu, bukan. Tapi pengetahuan tentang segala sesuatu yang tersembunyi di balik satu hal, itu hikmah. Ya, kita tadi bicara syariat, ya, ibadah. Itu ada hikmahnya di balik semuanya. Maka ada ulama yang menyusun satu kitab namanya Hikmatut Tasyri'. Hikmah daripada hukum-hukum yang kita terapkan sehari-hari. Semuanya ada hikmahnya. Kenapa misalnya kita coba meraba, kenapa sholat itu kok ada sujud, ada ruku, terus begini, terus kenapa tawaf itu muter begini, semua ada hikmahnya. Nah, kita mencari hikmah itu di balik satu peristiwa, di balik satu perbuatan atau di balik satu hal yang dengan hikmah itu kemudian pengetahuan kita pertama mendalam tentang hakikat sesuatu itu, sehingga dari situ kita bisa menghayati dan menjiwai daripada satu hal itu sesuai dengan lebih dalam lagi dan lebih matang lagi, kira-kira begitu. Ya, ini sebagai pengantar. Barangkali ibu-ibu ada bapak-bapak ada yang mau melontarkan Ini kayaknya pancingan. Ini kayaknya Pak Kiai, kalau ibu-ibu ini termasuk orang yang udah sering ngedenger hikmah. Nah, suaminya nikah lagi, tenang Bu, nanti ada hikmah, ada ambil hikmahnya katanya. Setuju Bu ya? Tidak. Setuju. Oh tidak. Oh tidak katanya. Padahal hikmah itu kan ada kebaikan ya Pak Kiai ya. Padahal nama istri muda suaminya hikmah. Oh iya. Nur hikmah itu gimana itu? Makanya benci tuh kalau denger hikmah. Jangan ada hikmah lagi katanya. Sok nih ibu-ibu. Mangga, iya. Kira-kira ada yang sesuatu yang akan dibicarakan, mau bercerita atau bertanya, Ya, monggo boleh. sok silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya dengan Ade Ratnika, saya dari Bekasi Pak. Ya, alhamdulillah. Jauh juga ya kemarin. Iya, lumayan Pak. Pak, tadi kan Bapak bisa dengan hikmah ya Pak. Sumber hikmah itu sendiri ada di mana ya Pak ya? Hikmah itu sumbernya ada kalau di kita sebetulnya Allah meletakkan ilmu itu di mana-mana, ya. Kalau bahasa agamanya ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah, ya. Ayat-ayat Qur'aniyah ada yang tersusun di dalam Al-Qur'an itu. Ini saja sudah lautan yang luar biasa dalamnya, nggak terukur dalamnya. Karena ini ilmu Allah. Ada lautan ilmu yang ada di alam raya ini, ayat kauniyah. Nah, hikmah itu ada di mana? Bertebaran di mana-mana. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ngot. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah itu barang orang yang mukmin yang hilang. Oh. Iltaqotoha ainama wajadaha. Dia pungut itu hikmah, dia harus ambil tuh hikmah Harus dari diambil. mana aja. Iya, Sampai iya. dikatakan hatta dari mulut anjing, kalau keluar hikmah ambil. Hatta dari mulut atau dari sesuatu yang kita anggap masa itu ada hikmah dari situ. Pasti ada sesuatu itu. Iya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegur kita loh. Gimana tuh? Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu ya mengambil contoh seekor nyamuk Padahal atau yang kecil lebih ya? pada kecil nyamuk. Kalau buat kita nyamuk gak ada artinya. Tapi ketika nyamuk dimasuk dengan ilmu hikmah, ditelusuri luar biasa. Luar biasa ya. Kenapa nyamuk begini? Kenapa nyamuk begitu? Dan sampai hari ini ternyata manusia belum bisa bikin nyamuk sekecil itu nggak bisa. Betul nggak? Ya, bikin robot baterainya Gampang, ya. habis, udah ya kan? Nih Pak Kiai, Nah, yang mengot jadi pemikiran. Tuh nyamuk kan kecil. Setiap yang hidup itu pasti perlu makan. Nah, Yang mengot pikirin, tuh ususnya nyamuk segede apa ya? tuh. Ususnya nyamuk tuh. Nyamuk masuk angin nggak kira-kira tuh? Kayaknya enggak karena Nggak kecil. pernah, kan? Yang ada angin masuk nyamuk. Masuk nyamuk. Iya, itu hikmah ya. Artinya kita sebagai seorang beriman itu untuk mencari hikmah di mana-mana. Kata Rasulullah, ketemu di mana ambil. Hatta dari mulut seorang yang kita anggap hina, ambil. Kenapa? Hikmah itu bisa datang dari mana saja. Tiba-tiba jalan kita kejedot, kepala kita ceduk. Waduh. Tiba-tiba kita hikmah
apa di sini, ya. Itu tiba-tiba kita dapat ilham dari Allah tentang sesuatu. Itu semua adalah luar biasa. Jadi hikmah itu sampai para nabi itu orang-orang yang menerima hikmah, para aulia kekasih Allah itu orang-orang yang menerima hikmah, sehingga hidupnya betul-betul damai, tenang. Gitu. Kita kan segala sesuatu ukurannya kalkulator, ya kan? Untung nggak, rugi nggak, gua dapat apa nih, kan begitu. Betul. Akhirnya hidup kita jadi kering, ya, tidak mengambil hikmah. Orang yang mendalam hikmahnya, tadi ada musibah dia sabar, ada nikmat dia syukur, biasa-biasa aja, ya. Hari ini masuk TV, alhamdulillah masuk TV, masuk TV. Besok di jalanan di pasar ya biasa aja, nggak ada bedanya, ya, nggak sama aja. Jadi itulah orang-orang yang mendalam hikmahnya. Karena itu kita dituntut untuk selalu mendalami hikmah itu. Barangkali ada lagi. Sok bapaknya mungkin. Oh, bapak, wah ini Silahkan Pak. jenggotnya mantap ini belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik Pak Kiai berbicara masalah hikmah. Sampai-sampai dalam hati saya Mang Oot sudah ada 20 pertanyaan. Masya Allah. Satu aja belum Pak. 20 Jangan jam. banyak-banyak, nanti waktunya habis. Baik Mang Oot, akan saya batasi. Sering kita mendengar dalam hikmah dan kebijaksanaan. Saya mohon penjelasannya dari Pak Kiai dan perbedaan hikmah dan keberkahan. Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maot, hikmah dan keberkahan. Nah, apa itu Maot? Di balik hikmah ada keberkahan. Orang yang apa artinya? Nggak tahu Mang Oot. Liur. Nggak pakai liur Mang Oot. Masalah hikmah terlalu dalam itu. Jadi hikmah itu pengetahuan. Pengetahuan itu hikmah. Itu seakar kata pengetahuan yang kokoh itu hikmah. Seakar kata dengan hukum, hakama, hikmah, hukum sama tuh. Dia kalau huruf dalam bahasa Arabnya ha, kaf, nun, mim. Ya. Hakama itu dalam bahasa Arab artinya kokoh. Makanya hukum ya dalam bahasa itu kan kokoh dia, tegas dia. Nah, ada ihkam. Ihkam itu artinya mantap, nancep. Nah, hikmah itu suatu pengetahuan yang begitu meyakinkan kepada kita dan itu membuat kita menjadi mengerti tentang sesuatu. Nah, jadi lebih kepada pengetahuan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu keadaan, bukan pengetahuan. Oh. Keberkahan itu keadaan. Keadaan ya. Berkah itu kata ulama itu adalah ziyadatul khair, nambah kebaikan. Nambah kebaikan. Dalam segala sesuatu. Misalnya, Misalnya, Ibu ya, ambil contoh gampang sederhana. iya. Mang Oot. Mang Oot kan punya anak. Punya. Anak yang taat sama nggak taat. Yang taat tuh namanya anak berkah tuh. Oh. Berarti gitu punya ya. keluarganya berkah. Kenapa? Anaknya sama-sama laki-laki. Iya. Tapi yang satu nurut, yang satu buandel. Nah gitu. Bandel. Yang nurut ini berkah. Ibu-ibu dapat duit dari suaminya. Maaf ya. Berkah itu kadang-kadang banyak sama dikit beda. Misalnya dapat duit 5.000. 5.000. Wah, kalau 5.000 ke pasar udah habis nih. Ya. Boro-boro mau beli apa? Angkot aja udah bayar, angkot udah habis. Udah 5.000 tuh. Ibu dapat 5.000 ikhlas. Mudah-mudahan suamiku ini kasih ada berkahnya. Bismillah. Terima kasih ya Allah. Dibawa naik angkot. Harusnya bayar, ketemu tetangganya. Ibu mau kemana? Iya. Udah saya aja yang bayarin. Nah, butuh nggak? Berkah. Begitu 5.000. Wah, ini kalau beli telur habis. Mau beli ini nggak cukup. Ketemu lagi. Ibu mau beli apa? Telur. Udah deh sekalian. Tuh, itu namanya berkah. Uang 5.000 kita itu berkahnya bisa dapat banyak-banyak. Makanya saya sering menyaksikan misalnya orang hidupnya kok kalau dari gajinya kayaknya nggak masuk akal. Anaknya bisa sarjana, anaknya bisa begini. Itu karena rezekinya berkah. Iya. Nah, bagaimana supaya dapat berkah? Itulah memperbanyak hikmah dalam hidup kita. Mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan ilhamkan kita banyak hal. Dan itu yang kalau dalam bahasa Inggris namanya wisdom, ya, kebijaksanaan. Apa wisdom itu? Kebijaksanaan. Oh, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Dan itu di dalam semua peradaban itu ada, ya, peradaban Cina, peradaban India, peradaban Barat, ada wisdom hikmah. Kadang-kadang kita suka lihat misalnya kata-kata mutiara kan, ya, pula bapak tokoh ini ngomong ini, itulah hikmah. Allah kasih dia bisa ngomong begitu indah. Iya. Nah, itulah yang kalau dalam kita itu namanya hikmah.
Makanya ayo kita ambil hikmah sebanyak-banyaknya. Dan hikmahnya orang Islam tentu saja kita mengkaji Al-Quran sebanyak-banyaknya. Itu yang penting. Saya kira itu. Sama ini juga kita nih bisa berkumpul, Nah. mendengarkan kupasan pakai ada hikmahnya ya. Ah, Kita bisa pasti. bersilaturahmi nih. Pasti. Betul. Bapak atau Ibu siapa lagi yang mau bertanya? Nah. Monggo Bu, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifatul Hana dari Depok, Pak Yai. Yang saya mau tanya, bagaimana penerapan hikmah dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap nih. Monggo Pak Kiai. Iya, jadi kita kalau melihat segala sesuatu jangan mudah memponis. Ya, itulah dikatakan perlunya kita nanti mencari tahu, kita menyelami masalah itu, ya. Karena kalau tidak, kadang-kadang orang yang tidak punya hikmah itu cenderung untuk gampang menyalahkan orang, gampang mencaci orang. Pokoknya udah kelihatan jelek, jelek aja gitu misalnya. Kayak ambil contoh, ada sebuah kisah saya baca misalnya dari teman, kiriman teman gitu. Orang eksekutif muda, ya, naik kereta Bu, kereta ekonomi. Jamnya mahal, handphonenya mahal, pakai jas. Tapi naik kereta ekonomi. Di kereta dia telepon, dia ngomong rekan bisnisnya. Itu orang-orang yang duduk udah seuzon. Ngapain lu pamer, kita pada orang susah. Kan begitu. Pokoknya semua yang duduk situ berpikir negatif tentang dia. Padahal dia tidak tahu bahwa si orang eksekutif muda itu naik kereta ekonomi karena tiketnya dikasih ke seorang nenek-nenek supaya naik kereta eksekutif yang dia punya. Ditukar Tiketnya gitu nenek ya. dia bawa. Masya Jadi bukan tuh Allah. orang kaya pengen mau pamer. Mm-mm. Nah, ini kan pemahaman hikmah yang mendalam. Kalau orang yang punya hikmah dia tidak mudah untuk memvonis. Cari tahu dulu masalahnya. Ya. Misalnya ada di kereta anak umur 8 tahun tanya, "Pak, itu apa, Pak? Pak, gunungnya bagus, Pak. Pak, jalanannya, mobilnya bagus." Orang sebelahnya kesel, "Oh, anak udah gede ngapain nanya-nanya melulu?" Ternyata setelah diteliti, diterangin, "Mohon maaf, anak saya baru operasi mata. Dari kecil buta. Gitu ya. Baru bisa melihat." Kan kalau kita tahu kita jadi malu ya. Nah, disitulah perlunya kita punya pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Hikmah itu mengajak kita seperti itu. Ada musibah terjadi. Kadang-kadang hikmahnya baru kita tahu. Kejadian ini, oh ternyata gitu. Ya, Mang Oot mau